Halo teman-teman, saya Typhoon. Teman-teman, saya mengirimkan salam hangat, hormat, dan cinta untuk kalian semua di hari yang baru ini. Hari ini saya membawa semua bayi saya, singa-singa saya, harimau-harimau saya, semuanya bersama saya. Di mana anak-anak domba saya? Di mana gadis-gadis cantik saya? Saya juga sudah melepaskan bayi-bayi saya. Mereka sudah berjalan-jalan selama 1 jam. Sekarang hari ini saya juga akan melepaskan semua anak anjing di kebun. Biar seluruh tempat penuh dengan anak-anak anjing, bro. Sekarang kalian tahu, sudah beberapa hari saya mencoba mencukur domba-domba itu. Saya sudah mencukurnya, saya akan tunjukkan mereka. Lalu Jeki Hanem, kita sudah melahirkan, sudah cukup lama, anak-anaknya sekarang sudah besar-besar. Saya akan memperkenalkan anak-anaknya kepada kalian. Hari ini videonya akan sangat lengkap. Karabas saya juga sudah datang kan? Anak gantengku, apa yang kamu lakukan, Karabas? Kamu kelihatan gosong ya? Kamu kelihatan gosong, nak. Selamat datang. Tolong, jangan kecewakan saya sebelum itu ya. Saya akan sangat senang jika kamu menyukai video ini, berlangganan, dan juga meninggalkan komentar untuk mendukung. Suka dan komentar kalian sangat berharga bagi saya loh. Tolong ya, kemarin saya bilang untuk mendukung, terima kasih. Jumlah suka sudah bertambah. Saya juga mengharapkan antusiasme yang sama dari kalian. Jangan malas, kasih 1 like, tunjukkan dukungan kalian teman-teman. Caroline, kamu sudah datang belum Caroline? Bayi-bayi, oh itu juga sudah datang, anaknya Nora juga. Nak, sini nak. Sini coba, kamu di mana sih? Kamu di mana sih? Di mana bayiku? Di mana punyaku? Asyik, jangan macam-macam. Di mana anak perempuanku yang jelek? Aku menunggu saran nama yang bagus untuk putri kita ini, bro. Yang cocok untuknya. Sebenarnya aku mau kasih nama Miki, tapi aku bilang Miki itu nama yang lebih lucu. Nama itu akan aku kasih ke salah satu anak Jeki. Aku pikir begitu. Untuk putri kita ini juga, nama yang indah dan anggun. Tapi perhatikan ya, kita mau kasih nama Asil. Tapi kita sudah punya anak perempuan bernama Asil, itu nama yang bagus. Itu akan cocok, suatu hari nanti dia akan membawa nama itu, mengerti kan? Aku mengharapkan sesuatu yang kuat darimu, anakku perempuan. Biar aku cium kamu, ayo lari sana. Jam, apa yang kamu lakukan, nak? Cantik lagi kafarin. Ayo, mari kita lepaskan anak-anak kita yang lain dulu. Anak-anaknya juga akan aku lepaskan sekarang, biar mereka jalan-jalan satu persatu. Aku juga sudah mencukur domba-dombanya, sudah 2 hari. Hewan-hewan itu benar-benar merasa lega teman-teman, bukan main. Mereka sampai menjulurkan lidahnya seperti anjing, sekarang sudah tidak lagi. Jadi ternyata benar, bulu domba itu memang membuat mereka kepanasan. Alhamdulillah, akhirnya kami menemukan seseorang dan langsung kami cukur satu persatu. Tentu saja, sampai bisa menangkap mereka, kami benar-benar kelelahan. Tapi mau bagaimana lagi? Baik, kalian sudah siap? Anak-anak dombaku, sayang-sayangku, cintaku, akan kulepaskan kalian. Bahkan akan kulepaskan juga pusat. Biar dia jalan-jalan. Bayi. Semoga saja tidak terjadi pertengkaran di antara anak-anak itu. Soalnya mereka semua geng, mereka semua saling mendukung juga. Tunggu sebentar, aku akan melepaskan mereka. Anak-anak, kasih aku jalan dulu. Tunggu dulu, putri-putriku. Ayo. Bayi. Sekarang gimana-mana penuh dengan anak anjing. Hey. Nak, jangan ganggu dia. Lihat Pasha. Lihat, kamu benar-benar membuatku marah. Ayo, bersikaplah baik. Tidak. Aku akan mematikan ini dulu, Bang. Teman-teman laki-laki ini, mereka sangat nakal. Lihat saja. Dia sudah tumbuh besar sekali, Masya Allah. Dia selalu seperti ini, lihat. Betina lain tidak berkata apa-apa, tapi yang satu ini nakal. Nah, tunggu. Kamu sudah besar sekali juga, Masya Allah. Yang nakal ini agak suka berkelahi. Dia menyerang salah satu anak anjing lain, memicu semuanya. Mereka semua seperti geng. Begitu satu menyerang, semuanya menyerang. Tapi bagaimana bisa terjadi seperti ini? Nah, kamu sudah sebesar apa sekarang? Kamu jadi seperti Tofaş Şefer, nak. Masya Allah, putriku. Ayahnya menjaga mereka dengan baik, tapi mari kita tutup ini dulu, bro. Tunggu. Nak, kamu nakal soalnya. Ayo sini, bayi, ayo. Kalian sudah bikin semua tempat jadi berantakan, ya? Itu si bajingan Caroline. Apapun sampah, barang-barang yang dibutuhkan, dia ambil semua, bawa pergi, lalu dia hancurkan di sana-sini. Coba kamu lihat juga pusat Baba. Start! Wibawamu saja sudah cukup, bro. Anak asli Anadolu, pusat, Masya Allah anakku. Pusat juga lagi ganti bulu. Bulunya kelihatan jelek, harus disisir dulu dia. Lihat kemana Boncuk masuk. Boncuk, ngapain kamu di kandang anjing, nak? Kamu tidur di kandang anjing ya, Boncuk?
Seolah-olah tidak ada tempat tidur lain, dia malah masuk ke dalam kandang. Mereka juga menjadikan tempat ini sebagai tempat mereka sendiri. Lihat saja. Boncu, jagoan. Jagoanku, dia bahkan tidak bisa keluar dari tanduknya, Masya Allah. Aduh, anggun ya. Sekarang ayo ke sini kakak. Mari kita pergi ke domba-domba. Kita lihat mereka. Anak-anak domba itu, tapi sungguh semuanya sehat dan terawat, Masya Allah. Berat badan, tinggi, postur mereka, dan lihat saja, mereka juga berotot. Kalian tahu bagaimana ayah mereka merawat mereka? Anak-anak baru yang lain juga sudah besar. Yang aku maksud baru itu sepertinya sudah 2 bulan ya. Sudah 2 bulan. Anak-anak, sebentar lagi kalian juga akan aku tunjukkan, oke? Pertama, seekor domba mereka. Ayo teman-teman, mari kita lihat bagaimana keadaan mereka yang baru. Ayo. Mereka juga mengira aku akan memberi makan, semuanya berkumpul. Sebentar Nora, kamu jangan ikut nak. Nora, tidak. Nora, tidak, tunggu. Nora, tidak. Tunggu di sana. Kita sudah sampai di sudut ketenangan kita. Domba-domba, Kak, domba-dombanya. Waktu masih berbulu, mereka kelihatan besar dan gemuk. Begitu bulunya dicukur, mereka jadi kecil. Serius deh, kayak berevolusi gitu. Aku sampai nggak kenal dombanya waktu bulunya dicukur. Lihat sendiri kan? Beginilah penampilan mereka tanpa bulu. Yang jantan itu agak kurus. Waktu kita ambil juga memang sudah kurus. Saya kasih makan banyak supaya dia bisa naik berat badan. Dari pagi sampai malam saya biarkan mereka berkeliaran. Sekarang karena panas, saya tutup kandangnya saat siang. Setelah domba-domba dicukur, jadinya seperti ini. Mereka jadi telanjang bulat. Domba-domba besar itu jadi kelihatan kecil sekali. Saya tanya sama orang yang mencukur. Saya bilang, menurutmu berapa kilo? Dia bilang rata-rata ada 55 sampai 60 kilo domba-domba ini. Jadi sebelum dicukur mereka kelihatan besar banget kan? Lihat si domba hitam bro, jadi kecil banget sekarang. Itu domba kita yang di depan juga teman-teman. Kemungkinan besar dia hamil. Orang yang ganteng tadi juga bilang begitu. Dia bilang domba itu hamil. Dia bilang selamat katanya sebentar lagi akan melahirkan. Itu yang paling belakang. Memang dia lebih gemuk dari yang lain. Semoga kalau rezeki kita bisa dapat anak dari dia. Mungkin juga dia melahirkan kembar. Itu soal keberuntungan. Nah, sini deh biar aku tunjukkan ke kalian. Ayo, lewat sini. Berhati. Biar aku pindah ke sini ya. Dombaku. Lihat. Yang paling belakang itu sepertinya ada yang hamil. Kamu lihat gak? Dia juga gak terlalu capek, tapi kelihatan kesulitan waktu jalan. Semoga saja dia benar-benar hamil. Semoga dia melahirkan dengan sehat. Tapi perutnya memang cukup besar seperti yang kamu lihat. Saya optimis. Semoga saja kita bisa mendapatkan anak dari mereka dalam waktu dekat. Tapi setelah dicukur, mereka benar-benar jadi seperti kambing, sungguh. Setelah dicukur, tidak ada yang bisa dilakukan, hewannya jadi lebih nyaman. Boncu, maunya apa nak? Boncu juga tidak membiarkan aku berjalan, ayo. Ayo Boncu, ayo. Ayo. Nakal Boncu, dia tidak membiarkan aku berjalan, dia terus menandukku. Sudah, ayo pindah ke tempat teduh. Jangan terlalu banyak berlari. Sekarang lihat, mereka sama sekali tidak menjulurkan lidah. Hewan-hewan sudah merasa nyaman. Untung kita sudah mencukur. Lihat, bulu-bulu yang kita cukur juga ada di sini. Kadang-kadang ada anjing yang datang. Mereka datang dan tidur di atas ini. Ayam-ayam juga mengacak-acak ini. Saya juga belum sempat mengumpulkannya. Cukup banyak bulu yang keluar. Jadi cukup banyak bulu yang keluar. Aku akan mengumpulkannya dan membakarnya. Tapi itu tidak akan berguna. Tidak ada yang mau. Aku juga tidak akan menggunakannya. Kemungkinan besar aku akan mengumpulkan dan membakarnya. Sekarang, mari kita biarkan mereka tenang. Anak-anak, aku pergi dulu. Anak domba kita juga memanggil kita, lihat. Biar aku tunjukkan, tunggu. Ayo, aku juga sudah mencukur bulunya. Bukan yang paling kecil, tapi yang satunya juga sudah aku cukur. Tunggu sebentar. Ayam, kasih jalan dulu. Ayo, lewat sini. Tunggu sebentar, tunggu. Apa yang dilakukan bayi-bayiku? Apa yang dilakukan cantik-cantikku? Apa yang dilakukan cintaku? Nah, lihat, anak nakal ini juga sudah aku cukur. Sebenarnya aku tidak akan mencukur ini, tapi orangnya bilang, ayo kita cukur saja. Katanya nanti bisa membuat hewannya kepanasan, katanya bisa membuat tidak nyaman. Ya sudah, aku bilang oke, lagi pula cuacanya memang panas. Makanya aku cukur bulunya, jadinya seperti ini.
Sebenarnya tidak terlalu beda, bulunya memang tipis. Domba hitam itu bulunya tebal banget, teman-teman. Ayo sini domba kecil. Ayo sini domba kecil, sini. Kamu lapar ya? Ayo ke sini, ke aku, sini. Tunggu, ayo sini. Sini, ada apa? Kamu lapar ya? Perutmu buncit banget, kayak beduk. Sini, ayo sini. Domba kecil. Mereka ini lapar. Mereka mau susu. Tapi di sini memang jadi panas banget ya. Ayo, kita keluar. Jangan biarkan anak domba keluar. Anak domba, kamu gak ikut ya? Ayo, sini. Kenapa? Ada apa denganmu? Ada apa, sayang? Ayo sini, biar aku cium kamu. Kamu ke sini. Kalian jangan keluar. Tunggu sebentar. Kak, aku juga gak bisa menaruh mereka bareng mereka ini. Kambing-kambing itu menanda. Mereka mencoba menyakiti anak domba. Kalau yang besar sih gak apa-apa. Supaya yang kecil gak diganggu. Jangan tertipu sama penampilan mereka yang lucu. Mereka itu sangat galak. Aduh. Kepalanya juga kami yang kubur. Ayo, mereka sangat pencemburu. Singa. Tunggu dulu. Natasha, tidak. Biarkan aku saja. Tidak, nak. Tunggu dulu. Nak. Kalian ini benar-benar sangat sayang sama ayah kalian. Kalian mengikuti aku kemana-mana seperti ekor. Gece. Kalian sangat sayang sama ayah ya. Sayang-sayangku. Lihat, Dede marah sama anak-anak. Kamu lihat kan? Kakek, jangan rewel. Sudahlah, kamu marah sama anjing besar. Apa yang kamu mau dari anak-anaknya, nak? Kakek sama sekali nggak suka sama anjing lain seperti itu. Kalau dibilang akrab juga, itu bohong. Kalau anjing betina, dia nggak masalah. Kalau ada untungnya buat dia, dia juga nggak masalah. Pusat datang, tunggu. Mereka bisa berantem sama Pusat, tunggu. Tenan, mak. Pusat, jangan serang dia. Dia bersekongkol dengan Dede si bajingan ini. Dia bersekongkol dengan Karabash, mereka akan menyerangmu. Tunggu sebentar, ayo kita ambil hasil dulu. Kita akan membiarkan hasil mendekati Hector, teman-teman. Kita sudah menyatukannya dengan Carlos, supaya mereka kawin. Saya tidak bisa melihat apakah mereka sudah kawin atau belum. Tunggu dulu, semuanya sedang menunggu di depan pintu. Sebentar. Dede, lihat apa yang kubilang, Dede. Kubilang kalau menguntungkan buat dia, kan? Sekarang ini menguntungkan buat Dede, makanya dia menunggu di depan pintu. Tunggu. Hasil, biar aku ambil kamu dulu. Pakai tali sekalian. Sabar sebentar, nak. Sebentar, ya Allah. Dia lari terlalu cepat, tunggu. Sudahlah, Faisal sedang dikurung. Kita akan memeluk Asil, gak? Asil, ayo sini. Asil, ayo sini, nak. Hoppala. Tunggu dulu, tidak. Tali pengikatnya putus, aku tidak bisa memegang talinya. Asil, anakku. Apa yang sedang dilakukan cantikku? Dia sering menyerang Faisal. Itulah sebabnya aku tidak membiarkannya keluar ke kebun. Tunggu sebentar. Kisambi, Hector, minggir. Lewat, nak. Lewat, nak, tunggu sebentar. Baik. Bawa hasilnya. Kami akan membiarkan hasil ini dipasangkan dengan Hector. Teman-teman, kami akan membiarkan hasil ini dipasangkan dengan Hector. Esko, apa yang kamu lakukan? Tunggu, mari kita siram air ke tempat mereka dulu. Panas, biar mereka jadi lebih sejuk. Jam. Tunggu sebentar, Papa Hector, lari. Papa Hector, lari. Oke. Mari kita tuangkan ke dalam juga. Biar Adam, nak. Sekarang Carlos. Dia juga belum bisa dipasangkan dengan Nora sebelumnya. Aku sudah mencobanya juga. Aku juga belum pernah melihatnya dengan hasil. Maksudku dia tidak melakukannya di depan mataku. Lihat, Papa Hector langsung cari kawin. Kau lihat kan? Dede, yang baik. Jangan ikut campur. Dede juga karena cemburu, tahu nggak? Semoga mereka bisa berjodoh dan kita dapat anak yang bagus dari mereka. Tunggu, Dede. Tunggu dulu. Sekarang kita lepaskan juga Esko, bro. Esko, sini. Lari, cabuangku lari. Anak asli Jerman, sini. Anakku yang tampan, aku tergila-gila sama karismamu. Escobar juga, Masya Allah, lihat saja fisiknya. Pusat, yang baik. Tapi ada juga Karabash. Jangan sampai kacau. Aku lupa Karabash di sini. Dede, jangan.
Dede sedang mencari kesempatan untuk menyerang. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Menurut kalian, siapa yang lebih kuat? Escobar, Dede, Karabash, atau Pusat? Ada 4 anjing di sana. Menurut kalian, siapa yang paling kuat di antara mereka, bro? Tulis di kolom komentar ya. Maria, sudah sayang, tenang saja. Baiklah, Hector Baba akan dipasangkan, teman-teman. Hector Baba akan dipasangkan, tidak ada masalah. Mungkin juga dia dipasangkan dengan Carlos. Soalnya dia cukup lama berdampingan dengan Carlos. Saat aku ada, Carlos tidak melakukannya. Anak-anak domba, kalian juga datang ke pangkuanku. Ayo, sini sekarang. Biar mereka jalan-jalan, ada anjing lain yang bisa kita lepas tanpa bertengkar. Aku sudah melepas anak-anaknya. Tunggu, mari kita lepas Marla. Marlaku, apa yang kamu lakukan? Marlaku, apa yang kamu lakukan, Marlaku? Latuku, kemarilah. Tapi jangan terlalu cari muka ke Marla ya. Marla bisa nyerang. Aku juga sudah membawa para bajingan ini ke laut. Aku bahkan belum membagikan video itu kepada kalian. Carlos, Natasha, Asie, Caroline. Setelah itu, ada satu lagi yang datang. Siapa ya yang satu lagi itu? Carlos, Asie, Natasha, Caroline. Atau mereka berempat yang datang. Oh, kece. Aku bawa mereka semua, mereka berenang sebentar. Tapi kamu tahu nggak? Kalau video ini dapat 6.000 suka, aku akan bagikan video di laut itu ke kalian. Kami sangat bersenang-senang. Carlos benar-benar bikin aku kesel. Aku bilang ke Carlos, aku nggak akan bawa dia ke laut lagi. Dia bikin aku gila. Tapi videonya sangat seru, jadi video yang bagus teman-teman. Sekarang biar Nyonya Marla mulai dulu. Aku akan mengambil anak-anak Jegi. Jangan terlalu ganggu Pusat. Jangan terlalu ganggu Pusat ya. Sekarang di mana-mana jadi penuh anjing. Di luar ada berapa anjing liar? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 25. Gila! 25 ekor. Mungkin lebih banyak, mungkin ada yang lupa saya hitung. Ada 25 ekor anjing liar. 25. Tunggu, biar saya belai dulu mereka. Saya belum sempat membelai anak-anak anjing ini. Ayo, 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 ayo. Saat saya membelai mereka, saya merasa tenang, Bang. Merasa damai. Ayo sini, ayo. Di mana anak-anakku? Apakah Marla yang datang? Tunggu, biar aku merawat Marla dengan baik di sini. Marla sedang banyak berganti bulu, bro. Marla. Sekalian kita sisir bulunya. Marla, sini. Marla, sini, sayang. Marla, sini. Karabash, aku selalu menyisirimu. Biar aku sisir Marla dulu. Kamu dengar? Tunggu. Hei, Asie. Lihat. Jangan nakal ya. Asie nakal lagi. Marla di mana? Marla, ayo sini. Nak, aku panggil Marla. Tapi kalian yang datang, Karabas. Gimana ini, nak? Saya punya sisir grooming seperti ini. Ini sangat bagus, teman-teman. Bersihnya juga bagus banget. Marla banyak sekali rontok bulunya di dalam kandang. Sekarang cuacanya panas, jadi memang saatnya bulu-bulu rontok. Kalian juga sering bertanya ke saya tentang bulu rontok, tapi memang seperti ini di musim ini. Mana? Sini. Tunggu, Karabash. Karabash, minggir dulu, nak. Tunggu. Saya minggir dulu, Marla. Ayo, Nora, keluar dulu. Marla, sini. Marla, semua orang bilang, lepaskan talimu. Nak, boleh aku lepasin itu? Tunggu. Mari kita lepas dulu tali Marla. Biar kita bisa menyisirnya dengan nyaman. Kalung ini sudah menempel di Marla, tapi memang cocok juga untuknya. Oke, sekarang lihat berapa banyak bulu yang akan keluar dari Marla. Marla, sini. Wah, Marla, Masya Allah anakku. Bulu yang keluar banyak banget, bro. Bulu yang keluar itu, kalau aku kumpulin, demi Allah bisa jadi bantal sama selimut. Iya, nak? Banyak banget bulu yang keluar dari kamu. Tunggu. Coba maju sedikit ke depan, maju ke depan. Ayo, maju. Oke. Berhenti, Nora. Jangan dekati. Nora, kamu juga berhenti. Kamu lihat, dia mulai tenang. Marlanu juga perlu diajak ke laut. Bulu yang keluar banyak banget, bro. Marlaku. Musiman, di musim-musim seperti ini, bulunya rontok. Bisa menyebabkan kutu. Bisa menyebabkan caplak. Musim memang seperti ini. Musim dingin punya masalah sendiri, musim panas juga punya masalah sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa tidak membuat ini seimbang. Musim dingin ada lumpur dan dingin. Musim panas ada masalah seperti ini.
Lihat itu bang, parah banget rontoknya. Aku berkeringat, terus lengket di badanku. Marla, aku akan berhenti. Ayo kita lakukan saat cuacanya masih sejuk. Oke? Aku berkeringat, bulunya menempel di tubuhku. Ngomong-ngomong, setelah kalungnya dilepas, Marla juga tetap terlihat baik. Sebenarnya, kalung ini malah menutupi kecantikan Marlaku. Satu di lehernya, satu lagi kalung rantai. Lihat, setelah itu dia jadi lebih keren. Setelah melepas kalungnya, dia jadi terlihat lebih muda. Demi Allah, dia benar-benar jadi lebih muda, Kak. Bukan bercanda. Tunggu. Sekarang kita sudah siap, teman-teman? Biar aku keluarkan anak-anak Jegi untuk kalian. Saat ini, Jegi punya 2 anak secara keseluruhan. Keduanya sangat cantik, benar-benar indah. Kalau kalian tanya siapa ayahnya, coba tebak. Coba tebak, menurut kalian siapa ayah dari anak-anak Jegi? Tulis di kolom komentar, yang jawabannya benar akan saya kasih tanda hati. Menurut kalian, siapa ayah dari anak-anak itu? Kalau sudah siap, saya akan bawa yang pertama, bro. Esko. Kalian jangan masuk ke dalam. Tyson, sang ayah. Tunggu, Jegi juga marah. Mereka sekarang tetap di dalam, di sini juga. Sebentar, kakek, keluar. Ya, kita sudah siap, Kak. Tolong ya, sebelumnya jangan lupa ucapkan Masya Allah di kolom komentar. Saya mohon banget. Lihat deh, cantiknya dia. Manis banget. Jegi benar-benar melahirkan kembarannya sendiri, Kak. Ini putri cantik kita. Dia benar-benar manis sekali. Pintu rumah terus-terusan terbuka. Mereka keluar ke kebun dan berjalan-jalan. Mereka bermain. Mereka agak takut dengan yang lain. Jangan salah, mereka juga takut padaku. Karena aku tidak sering menyentuh atau mengelus mereka, hanya sesekali aku mendekati mereka. Karena anjing-anjing lain berkumpul di sekitarku, aku hanya memberi mereka makan dan minum setiap hari. Tapi mereka benar-benar cantik, bro. Jegi benar-benar melahirkan anak yang mirip sekali dengannya. Aku juga akan memberitahu kalian siapa ayah mereka. Ayah mereka adalah Dede. Dede, sini. Ayo ke sini. Ayo sini, ayo sini. Ayo, demi anakmu. Tidak bisa hanya begitu saja. Ayo sini, Dede. Apa dia peduli? Lihat saja, kurang ajar. Dia sama sekali tidak peduli apakah dia punya anak atau tidak. Dede sih kurang ajar. Sekarang aku akan tunjukkan saudara yang satunya lagi kepada kalian. Sama sekali tidak mirip dengan Dede, entah kenapa. Mungkin karena Jegi sangat dominan. Tunggu, aku akan lepaskan yang ini di sini. Tidak, Nora. Tunggu. Lihat sekarang. Ada di kebun, tahu kan? Kamu tahu anjing Natasha yang paling aku suka? Karena keibuannya itu. Nah, Dede datang untuk bertemu dengan anak perempuannya. Lihat, ini bukan anak-anaknya Natasha. Tapi lihat, kamu lihat kan? Dia membersihkan anak-anak itu, merawat dan menyayangi mereka. Dia membersihkan mulut, wajah, dan seluruh tubuh mereka. Ya, betapa mulianya hewan ini. Sungguh, saya sangat menyayangi Natasha, bro. Anjing ini benar-benar baik perangainya. Jadi, dia tahu kalau saya memujinya, dia langsung datang melompat ke arah saya. Anak-anaknya juga begitu. Waktu dia berpisah dari anak-anaknya, dia merengek-rengek dan menangis. Benar-benar sedih sekali. Saya benar-benar suka sifat Natasha yang seperti ini. Di kebun tidak ada anjing lain seperti dia. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bukan cuma di kebun, mungkin di dunia pun hanya sedikit yang seperti dia. Apakah ada hewan yang menyayangi setiap anak anjing seperti itu? Putriku punya naluri keibuan yang luar biasa. Sungguh luar biasa dia. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dan sehat untuk putri kita. Aku benar-benar sangat menyayangi Natasha. Aku juga sangat menyayangi Asie, meskipun kadang dia nakal. Bahkan di setiap video dia nakal, tapi aku juga sangat menyayanginya. Aku pindah ke sofa dan berbaring di sana. Dasar tidak tahu malu. Dia sendiri yang menyentuhku, lalu malah menyerangku. Anda tidak boleh menyentuh Nona saat dia sedang tidur. Asie memang punya kebiasaan seperti itu. Sekarang aku akan membawa anak yang satunya lagi. Tunggu sebentar. Sekarang giliran anak kita yang satunya lagi. Tapi aku mohon, jangan lupa ucapkan Masya Allah, teman-teman. Lihatlah betapa cantik dan manisnya anak kita ini. Masya Allah, bayiku. Apa yang sedang kamu lakukan, sayang? Apa yang sedang dilakukan, cintaku? Apa yang sedang dilakukan, gadis cantikku? Ya Allah, lindungilah dia dari pandangan jahat dan mata iri. Tunggu sebentar, jangan ganggu anak itu. Ayo ke sini. Pusat. Jadilah pintar. Kalian tadi tidak lihat? Lihat, anak itu ada di sini. Anjing-anjing lain juga mendekatinya. Natasha, Jegi juga mengusirnya dari yang lain.
Natasha melihat bahwa mereka, anak itu dalam bahaya dan dia mengusir semuanya. Tahukah kalian? Kalian tidak melihat bagian itu? Sungguh bro, dia anak yang luar biasa. Ini juga putri kedua kami. Lihat, teman-teman, aku akan mencarikan rumah untuk keduanya. Dua anak yang sangat cantik. Kalian meminta anak anjing dari saya. Saya akan mencarikan keluarga yang baik, keluarga yang akan merawat mereka seumur hidup. Sekarang, kalian tahu mereka ini kira-kira sudah berapa hari? Mereka sudah sekitar 40-45 hari. Mereka sudah makan sendiri. Tidak ada masalah dengan makan dan minum mereka. Kondisi kesehatan mereka sangat baik. Sebenarnya aku tidak ingin memberikannya, tapi kali ini seluruh kebun dipenuhi anjing kecil. Di mana-mana ada anjing, di mana-mana anjing kecil, di mana-mana. Kita benar-benar membangun kerajaan anjing kecil di sini. Sekarang aku akan menaruh anak ini di samping ibunya, oke sayang? Ya gak takut kau lihat. Mau tidak mau mereka jadi takut. Lihat giginya itu, kecil sekali. Aduh, ayah gemas banget sama gigi-gigi itu. Tunggu, boleh aku lepaskan dia? Natasha, lihat. Lihat sekarang, Natasha juga akan melindunginya. Lihat sekarang. Dia juga membersihkan, kamu lihat. Macam apa ini? Nah, aku akan membuat patungmu. Anaknya juga jadi takut, mau tidak mau. Lihat itu, Jeggy sedang memukul yang lain di sana. Aman, Natasha. Anak-anak itu kelihatan agak berbahaya. Mereka itu benar-benar nakal, teman-teman. Lihat, mereka tampak seperti akan menyerang. Tapi tunggu, biar pergi ke induknya. Oke, tutup pintunya. Biar anak itu masuk ke dalam. Bro, ini anak-anak dedek kita yang hilang. Sama sekali nggak dipeduliin sama dia. Lihat dia. Sekarang kita tutup mereka. Soalnya anak-anak kecil ini, yang lain itu suka coba nyakitin mereka. Nah, itu saudara laki-laki mereka. Yang tadi aku tutup di awal. Wah, lihat deh. Anak cewek ini jadi cantik banget. Ayo sini nak, sini. Warna kamu juga bagus banget. Anak perempuanku yang nakal. Kamu sudah besar sekarang ya? Kamu sudah besar sekarang ya, cantikku. Lihat ke sini. Masya Allah, kamu luar biasa. Saudara laki-laki mereka sangat merepotkan. Ayo, lari, ayo. Ayo, sini. Ayo, datang sama ayah, ayo. Orang-orang biasanya menggembalakan domba, kambing. Tapi kita malah menggembalakan anjing. Aku jalan-jalan dengan lebih banyak anjing daripada kawanan domba. Lihat saja ke sana. Ayo. Suatu hari, haruskah aku mencoba memecahkan rekor di kebun? Aku penasaran, berapa banyak anjing yang bisa aku lepaskan sekaligus? Di dalam kebun. Asal mereka tidak bertengkar, cetar sekali. Singa-singaku. Ngomong-ngomong, kalian tahu kan aku bilang Tony hamil? Aku bilang dia hamil. Tony juga melahirkan kemarin, teman-teman. Anak-anak anjing baru kita juga datang dari sana. Dari dulu ya. Cuma Hector, hebat kamu nak. Hector, jangan kalah sama Carlos. Apapun yang terjadi, jangan mundur. Hector, Masya Allah, dia lagi kawin. Insya Allah, kita akan mendapatkan anak-anak yang baik dari hasil. Tapi, pasti dia sudah kawin dengan Carlos juga. Sekarang, berapa hari mereka sudah bersama? Carlos jadi manja kalau melihatku. Biasanya aku tidak berpikir begitu, pasti mereka sudah kawin. Mereka mengotori kandang lagi. Ayo, aku tunjukkan Destan dan juga Asia kepada kalian. Kalian sering sekali menanyakan tentang Destan, Papa Destan. Ayo ke sini nak, ayo. Di mana Asiaku, mana cantikku? Nyonya Asia kurusan lagi. Asia memang selalu begini setiap musim panas. Bulunya rontok, kudis mulai muncul, jadi kurus. Kadang-kadang dia pulih, lalu kondisinya naik turun. Bulunya jadi putih, lalu jadi kuning. Saya sendiri belum paham apa yang sebenarnya dialami Asia, teman-teman. Dia kurusan lagi. Setiap kali masuk musim panas, selalu seperti ini. Saya juga membawa Papa Destan ke sini. Destan, di mana anakku? Di mana singa kecilku? Teman-teman, Destan sangat keras. Jadi, benar-benar luar biasa. Kerjaannya cuma berkelahi, ribut, gaduh, debat. Saya mau main satu permainan sama dia, dia malah berusaha menghancurkan saya. Kita tidak terlalu memperhatikan ini. Tidak mengendalikan Destan. Sekarang jadi parah. Destan, sini. Destan, sini. Mau aku lepasin kamu? Tunggu, biar aku lepasin dia saja. Sini. Destan, sini. Asia, bukan kamu nak. Asia, kamu nanti bertarung. Asia, kamu nanti berantem. Tunggu. Pusat, tunggu. Destan, maju. Tunggu, Asia. Sekarang lihat ke Destan. Destanku, aku sayang banget sama kamu. Di masa depan dia akan jadi anak yang luar biasa. Dia tumbuh dengan baik. Dia sudah besar sekarang, teman-teman.
Aku membawanya ke sini, mengeluarkannya dari kandangnya. Dia bersama Asil, mereka terus bertengkar soalnya. Juga supaya mereka tidak kawin. Destan, ayo sini. Lihat tuh, kenceng banget. Kamu masuk kemana sih? Ya tuh, dia sampai nyemprongin kepala sama mukanya juga, ya Allah. Nak, gimana kamu bisa masuk ke baskom itu? Bro, hewan-hewan itu kepanasan, kelihatan nggak? Mereka kepanasan bro, cuacanya panas banget teman-teman. Sebenarnya aku nggak kasih tahu kalian, tapi suhunya pasti 35 derajat, paling nggak. Mau aku siram air nggak nanti? Atau kamu cuci muka di situ aja, lagian air kita juga sedikit. Jangan disia-siakan juga, nanti kita nggak punya air buat diminum. Destan, ayo sini. Tunggu, panggil dulu Destan, dia sudah pergi begitu saja. Ayo nak, ayo nak, ayo nak, ayo, ayo. Ayo, Destan ayo. Nak, kamu juga membasahi aku, terima kasih. Kemana si bajingan itu pergi? Setan, belum. Geng kita keren bro. Kenapa kamu masukkan lumpur itu pusat? Sekarang gimana aku mau masukin kamu ke kandang? Destan, ayo sini. Tidak. Aman. Keluar dari situ. Tidak. Itu gengnya, ya. Berhenti. Tidak nak, sini kamu. Sini kamu, aman. Hei. Tidak Nora. Sini kamu. Ya Allah. Tadi sempat berantem bro, tunggu. Ya Puset. Dari pintar ya. Jangan bertengkar. Ayo ke sini. Dasar kanibal. Nah, si Destan itu parah banget. Tadi dia langsung nyerang dari belakang. Kalian gak lihat, kami langsung pisahkan. Nah, dengarkan baik-baik, jangan macam-macam. Jangan. Mereka semua saling bertengkar, sungguh. Ayo ke sini, jangan berkelahi. Nah, kalau kita tidak memegang tongkat gembala, beginilah jadinya. Dede, ayo. Ayo. Tidak. Sini ke sini. Sini ke sini, jangan bertengkar. Ya, mau tidak mau semuanya bersama-sama, ya. Bisa saja terjadi pertengkaran, itu juga normal. Kamu harus mengambil tindakan pencegahan, bro. Destan, ayo sini, nak. Dia pergi lagi, suasananya sangat tegang sekarang. Kita harus menjaga mereka sekarang. Siapa yang akan menyerang siapa tidak jelas, bro. Suasananya sangat tegang. Esko, Pusat, Karabaş, Dede. Destan, Gece. Semua anda berkelahi. Ayo. Ayo ke sini, ayo. Ayo, tidak ada pertengkaran, ayo. Ayo, nak. Ayo ke sini. Kalian berdua sedang berebut apa sih? Apakah Pusat yang menyerang Esko duluan, atau Esko yang menyerang dia duluan? Ya, mereka saling memprovokasi saja, bro. Jangan kasih mereka kesempatan untuk bertengkar. Kalau tidak, tahu sendiri. Mereka semua akan berkelahi sekaligus. Semua anjing yang ada. Coba saja pisahkan kalau bisa. Kita membiasakan mereka seperti ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Pusat, sini sebentar. Sini, nak. Sini, nak. Aku tidak mau melihat kalian berkelahi lagi. Dengar? Kalian anak-anak dari pekarangan yang sama. Jangan nakal. Yago Angko. Esko, ada apa denganmu? Sini. Esko, ayo ke sini. Apakah ada yang salah dengan Esko? Tidak ada. Anak-anak, jangan bertengkar. Esko juga benar-benar luar biasa, Masya Allah. Sangat penuh semangat, sangat. Karabaş, tenanglah, diam. Diam, nak, jangan naik ke atasku, diam. Karabaş bisa menyerang sekarang, lihat saja. Tunggu. Kemana si nakal Destan itu pergi? Ayo ke sini. Mari kita awasi dulu, Kak. Destan tidak membuatku merasa yakin. Dia ke sana kemari, ya. Destan. Ayo ke sini sebentar. Ayo ke sini. Jangan nakal. Anak-anak juga marah pada Destan, ya. Destan, Masya Allah, benar-benar jadi bagus banget ya, Kak. Dia tumbuh sedikit lagi. Kalau Allah mengizinkan, dia akan jadi legenda. Anak-anak, aku mau pindah ke tempat yang teduh sebentar. Ayo. 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 Oke, jangan ganggu malam-malam. Untung saja tadi Marla nggak ada. Kalau tidak, Marla juga pasti ikut marah. Bro, mereka semua ini anjing-anjing besar.
Nggak gampang buat bikin mereka akur, teman-teman. Jangan kira gampang cuma karena aku bisa bikin mereka akur. Kalian nggak bakal lihat ini di tempat lain. Anjing-anjingku semuanya juga keras kepala. Kalian tahu sendiri karakter mereka. Mereka benar-benar gila dan penuh energi. Nggak ada yang mau ngalah satu sama lain. Tapi mereka akan terbiasa, mereka akan berjalan dengan baik, tidak akan membuatku sedih. Aku sedang membiasakan anak-anak ini pada mereka. Supaya nanti saat mereka besar, tidak ada masalah, semuanya bisa berjalan bersama dengan baik. Ngerti kan? Tapi anak-anaknya juga sudah jadi geng dari sekarang. Kalian lihat sendiri kan, yang kecil-kecil itu, bagaimana mereka menyerang Medusa. Semuanya bareng-bareng. Ditambah lagi yang jantan jadi pemimpinnya, ya sudah, semoga berhasil. Karabash. Nah, jangan berkelahi. Karabash, kamu itu sudah tua, bersikaplah bijak. Dengar ya. Punggungku juga gatal di belakang. Sudahlah teman-teman. Biar aku akhiri video ini dengan baik sebelum terjadi keributan. Mereka jadi terpicu gara-gara aku bicara. Hari ini aku mau tunjukkan anak-anak JG Hanum ke kalian, juga mau tunjukkan domba-dombanya. Seperti yang aku bilang, anak-anak itu akan aku carikan adopter. SMS saya Tayfun Demirci TV. Kalian bisa menghubungi saya dari sana. Sampai jumpa. Saya akan mengurus adopsinya berdasarkan itu. Ayo, saya sangat menyayangi kalian. Jangan lupa untuk menyukai videonya dan berlangganan. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa. Tetap sehat teman-temanku.